Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan melanjutkan roadmap kemarin ya. Nah, di sini itu ada Euro USD ya, di analisa kemarin. Jadi, jika ingin melakukan entry buy ya sesuai arahan yang sudah saya mappingkan di sini. Nah, kebetulan ini tepat ya. Karena apa? Karena ini adalah area FTR dan swap zone. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan menganalisa pergerakan dari Aussie ya, Aussie USD ya, Australian Dollar. Nah, ini menarik ini. Kenapa menarik ya? Karena pergerakannya ini belum melakukan reversal. Nah, di sini akan kita lihat ya pergerakan di daily-nya terlebih dahulu ya. Untuk pergerakan daily di sini sudah ada supply zone yang bertepatan dengan support atau resisten ya. Namun di sini bertepatan dengan supportnya. Nah, di sini ya terlihat dengan jelas ya. Nah, di mana area support tersebut sudah ditembus kembali. Nah, ini penting sekali ya untuk menentukan area-area yang tepat. Ya, seperti ini ya. Jika kita turunkan ke H4 ya, akan terlihat seperti ini. Jadi sebelum price ya membobol area supportnya atau preview supportnya ya. Di sini dia membuat satu pergerakan yaitu membuat supply zone ya. Dimana ini adalah drop base drop ya. Lalu base yang mana yang harus diberi tanda? Nah, ini pertanyaan yang sering saya jumpai ya. Saya sendiri sering mempertanyakan itu ya. Base yang mana yang seharusnya kita marking ya. Di sini kita lihat ya. Dari pergerakan sebelumnya ada pergerakan seperti ini. Ini perlu digaris besar ya atau ditandai. Pergerakan-pergerakan semacam ini tuh sering terjadi jika dia membuat higher low ya. Akan tetapi trennya masih downtrend ya. Ada kemungkinan ketika higher low ini ditembus ya, harga akan kembali kemana? Ke area supply-nya. Supply mana? Supply sebelum melakukan penembusan. Ini kerap sekali, sangat sering terjadi di pergerakan currency apapun ya. Oke, di sini terlihat ada drop base rally ya, yang mana drop base rally ini adalah reaksi ya, adalah reaksi dari ini ya. Di sini kan sudah ada drop base rally. Nah, ini drop base rally ya. Ini kita tandanya di sini. Dan sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga lalu break. Nah, setelah dia break, sebelum dia break dia membuat demand zone atau drop base rally kembali. Ini kecil sekali drop base rally-nya ya. Dan otomatis dia menjadi swap zone, seharusnya seperti itu. Ya, kenapa saya markingnya sampai sini bukan dari sini ya? Karena bearish atau si seller ini memulai aksinya di sini namun dipatahkan oleh satu engulfing. Jadi seperti ini ya. Jadinya ini dominan break ya. Nah, seperti ini ya, ya. Lalu harga respect ya kembali turun karena apa? Karena trennya masih turun. Oke, setelah harga turun di sini ada support. Namun dalam proses pembobolannya ya, seperti pergerakan ini ada support, proses pembobolannya itu tidak menggunakan SND atau di sini tidak ada supply zone. Oleh karena itu harga tembus naik ke atas. Lalu kenapa dia turun? Karena di sini ada supply zone dan seterusnya ya. Nah, seperti ini jadinya area swap zone-nya ketika ditembus ya. Penembusannya bisa dilihat ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam kategori penembusan karena closingnya itu sudah di luar dari area. Nah, jadi menandai area itu sangat penting ya. Seperti ini ya. Nah, ini juga ada rally base rally dan ini adalah demand zone juga ya. Demand zone ini juga sudah ditembus ya. Seperti inilah. Nah, akhirnya harga masuk ke dalam area double swap zone-nya dan harga kembali turun. Oke, kita lihat sampai mana harga akan bergerak. Di sini ada rally base rally ya. Ini saya hapus karena sudah berlalu. Ya. Di sini ada drop base drop ya. Yang mana harga respect dengan area ini drop base drop. Kenapa? Karena di belakangnya juga ada support. Ya, di sini ada support ya. Lalu dia membuat drop base drop seperti itu.
dan harga respect masuk ke dalam area ya. Masuk ke dalam area, di sini harga membuat drop base rally ya, drop base rally. Mana base-nya? Base-nya ini ya, base-nya sangat lebar, nanti kita bisa kecilkan ya. Kita kecilkan di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini terlihat drop base rally ya. Kita kecilkan di time frame 1 jam. Pada time frame 1 jam ya, terlihat pergerakannya seperti ini. Ini ada drop base rally. Yang mana base-nya adalah ini. Nah, ini masih fresh, ini belum disentuh. Oke, ini belum disentuh. Dan price selalu membuat higher low ya, atau low yang semakin meninggi dan membuat higher high atau high yang semakin meninggi ya. Ada 1 ya, ada 2 dan ada 3 seperti ini ya. 1 2 3 ditembus dah. Kita patokannya mana ya? Patokannya tuh ini nanti. Jika area ini berhasil ditembus ya, ada probabilitas atau kemungkinan harga akan turun ke area ini atau spike ke area demand 1. Ini saya tulis ya, demand 1. Oke, ini adalah area demand 1 atau masih fresh ya. Lalu kita melihat sebelum harga turun ya. Di sini ada rintangan lagi yaitu rally base rally, yang mana ini adalah demand kedua ya. Demand kedua. Jadi saya tulis lagi di sini ada demand kedua. Ya. Ini ada demand zone kedua ya. Saya markingnya seperti ini. Yang mana di sini bertepatan dengan resisten di break ya. Lalu dia membuat rally base rally ya. Di sini rally base rally ya. Kita lihat ya, kita lihat rally base rally proses pembentukannya. Nah, ini sama seperti pergerakan sebelumnya. Di sini dia membuat higher high, tetapi trennya itu uptrend. Jadi yang seharusnya harga masuk ke area supply ini ya, dia tidak lantas turun ya, melainkan di break ya. Kenapa di break? Karena di pergerakan sebelumnya itu downtrend dan terbentuk pola pergerakan candlestick yang seperti ini. Oke, saya hapus ya. Oke, di sini ada demand 2 yang masih menunggu dan menanti ya. Walaupun harga belum sampai di sini, tetapi harga sudah memperlihatkan pergerakan menurun ya, yang mana selalu membuat lower high ya. Di sini ada high, ada lower high. Dan di sini ada support ya. Support kecil yang mana support tersebut sudah ditembus ya. Nah, ini kita melihat ya. Kita akan melihat ya, walaupun di sini ada support yang ditembus, oke. Ini ada support yang sudah ditembus, di atas juga sudah ada support yang ditembus. Ya, seperti ini. Lantas, di manakah kita bisa melakukan entry ya? Probabilitas terbaik kita bisa melakukan entry sell ya, entry sell di area ini. Ya, ini bisa kita lakukan entry sell ya. Lalu dia sudah ditembus dan membuat demand kembali, yaitu rally base rally. Ini demand zone, tetapi range-nya sangat tipis ya. Jadi untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk melakukan entry ya, atau probabilitas terbaik ya, kita lihat trennya terlebih dahulu, yang mana ini trennya adalah uptrend ya. Kenapa uptrend? Karena selalu membuat higher high. Lalu setelah kita mengetahui trennya ya, otomatis entry dengan kondisi atau dengan potensi yang sangat minim resiko adalah entry buy tentunya, karena kita follow trend ya, kita bukan melawan tren ya. Nah, di sini terlihat ya, di sini ada demand yang masih kuat yaitu drop base rally. Jadi saran saya ya, saya pun akan melakukan entry yang sama, yang mana di area demand tersebut ya. Kita akan melakukan aksi buy di sini ya, dengan risk dan reward yang akan saya hitung ya. Risk rewardnya, jika kita melakukan entry buy di sini ya, kita bisa meletakkan stop loss di luar dari area sini, dari area demandnya. Tapi jika kita melakukan stop loss di luar demand ya, dan kita kalau demand ini ditembus, berarti target pertama kita ini ya, 1:1 katakanlah ya, kita menggunakan 1:1 atau stop loss di luar area ini.
di area swap zone ini ya. Lalu dengan taking profit di demand 2 ya. Kalaupun masih kuat ya, kita bisa jadi kita berharap harga akan membuat higher high kembali ya, akan higher high kembali. Tetapi harga bergerak berdasarkan supply dan demand-nya. Otomatis ketika dia naik, dia pasti naik mencari SND-nya. Nah, di sini ada drop base drop ya. Yang mana ini area masih fresh ya. Ini adalah area yang masih fresh ya. Ini adalah IM ya, IM yang gagal ya. Karena belum sempat diraih dan harga sudah running panjang sekali ya. Jadi kita bisa melakukan aksi buy di mana saja kita bisa melakukan aksi buy ya. Aksi buy pertama ya, aksi buy pertama kita bisa melakukan di sini dengan target di sini tentunya. Lalu aksi buy yang kedua kita bisa melakukan di sini dengan target yang sama. Oke. Karena ada dua dimension. Lalu ini juga ada dimension drop base rally ya. Ini adalah aksi buy terakhir ya. Ya, seperti ini. Apakah mungkin harga sampai sini? Ya, sangat mungkin ya. Pergerakan harga tidak bisa diukur ya. Tetapi bisa diprediksi dengan melakukan analisa untuk menghitung probabilitas terbaik. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan menggunakan Fibonacci sebagai alat ya. Ingat, Fibonacci adalah alat untuk melengkapi recent entry ya. Jadi entry kita itu lebih kuat ya, lebih beralasan ya. Di sini saya akan menggunakan Fibonacci external retracement ya. External retracement. Saya akan tarik dari shadow sampai shadow ya. Yang mana harga sudah sampai area 618. Jika kita body to body ya, body ke body, nah harga tepat di 1.618, yang mana seharusnya harga turun ya, turun dulu ke area berapa? Ke area 100. Oke, ke area 100 ya. Akan tetapi ya, ini adalah demand yang kedua ya, ini adalah FTR ya. Seperti di video sebelumnya ya, apa itu FTR sudah saya jelaskan di analisa harian ya. Jika harga sampai sini ya, harga retrace sampai sini, kita membicarakan di 018 ya. Jika harga mampu retrace sampai area ini ya, saya letakkan fibonya di sini. Kemungkinan terbaik ya, atau taking profit terbaik adalah kita melakukan taking profit agak jauh ya, yaitu di mana? Di supply zone H4 atau di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik break even ya, atau kita tahan, geser stop lossnya. Ini dengan catatan jika harga turun ke area ini, ke area yang akan saya tandai. Ini areanya 0.68120. Nah, jadi probabilitas terbaik sekarang itu melakukan sell ya, karena ini masih di area supply dengan stop loss tentunya di luar ini, di 0.70.000. Selnya di sini 0.69487, kisaran 60 pip stop lossnya ya, sangat masuk akal ya risk rewardnya ya, entah di TP demand 2 atau di TP demand 1 ataupun di poin 50% ya. Ya, seperti itu saja analisa hari ini ya. Ini analisa pergerakan Aussie USD. Jadi kita pantau-pantau harga saja, harga mau kemana. Ketika harga di sini, nah kalau kita menggunakan Fibonacci di time frame H4 ya, terlihat sangat rawan sekali, sangat berbahaya area demand 2 ini ya. Kenapa? Karena ini bukan di poin-poin Fibonacci, yang mana Fibonacci adalah golden ratio atau rasio emas ya. Ingat, ini adalah alat untuk melakukan analisa. Nah, di H4 juga terlihat di sini adanya rally base drop ya. Yang mana rally base drop ini adalah supply zone ya. Nah, seperti ini adalah supply zone ya. Ketika harga meraih supply zone, seharusnya harga turun. Oke, jadi reasonnya sudah jelas ya. Di sebelah kirinya itu ada supply zone dengan targetnya poin 1 ini ya. Dan reason kedua ini adalah area 1618. Oke, yang akan meneruskan pergerakan sampai 2618. Jika harga turun sampai 0.618 seperti itu. Jadi kita bisa melakukan buy pertama di sini dan buy kedua di sini.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Salam profit selalu dan selalu gunakan stop loss. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di grup Telegram kami sudah ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.